Sudah batal? Belum ya? Sudah batal belum? Oke, belum ya. Baik, kita mau tepuk puasa dulu. Tepuk puasa. Puasa. Bunda Eno punya tepuk yang lebih simple, singkat, padat. Tepuk puasa. Tahan lapar, tahan haus, tahan marah, bersabar. Siapa yang kalau puasa suka marah? Tunjuk-tunjukkan deh. Ulangi ya, siapa yang masih ingat? Tepuk puasa. Yang Bunda Eno ajarin, bukan yang itu. Coba ya. Tepuk puasa. Tahan lapar, tahan haus, tahan marah, bersabar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa berkumpul hari ini, datang ke masjid, apa ya namanya ya? Masjid Ar-Royan. Siapa yang tahu apa artinya Ar-Royan? Pintu surga, untuk siapakah dia? Orang-orang yang rajin berpuasa. Apakah kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya? Insya Allah. Terima kasih Bunda Eno ucapkan kepada Bapak Ustadz, Ketua DKM, beserta Ibu Somi dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan acara hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada tauladan kita, kudua kita, Nabi besar Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua menjadi pengikutnya yang tetap istiqomah, lurus hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sudah ada yang tahu belum? Bunda Eno mau berkisah apa ya? Tahu tidak? Ada apa itu di belakang? Sepertinya ada kerusuhan. Wow, semua menengok ke belakang. Masya Allah. Siapa yang bisa tetap fokus? Ya, kalau Bunda Eno bilang 1, tutup mata sebelah kanan. Kalau Bunda Eno bilang 2, tutup mata sebelah kiri. Dua-duanya ditutup. Kalau bilang 3, dibuka sambil bilang ba. Bisa? Ya, siap ya? 1. Punya mata kan? Mana matamu? Wah, kalau lagu yang itu hafal deh. Ya, kalau yang itu hafal. 1, 2, 3. Sekarang lihat temennya kanan kiri. 1, 2, 3. Wah, temennya masih ganteng sama cantik nggak tuh? Apa udah lagi tidur temannya? Ada yang tidur nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke, Bunda Eno akan berkisah untuk teman-teman. Semoga kisah ini bisa memotivasi dan menginspirasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kitabullah yang Allah turunkan menjadi penyelamat untuk kita hingga hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam 1. Sudah hafal ya rukun Islam. Sekarang rukun iman. Tepuk rukun iman. 1. Percaya kepada
Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada kitab-kitab. Empat, percaya kepada. Lima, percaya kepada hari kiamat. Enam, percaya kepada takdir Allah. Jadi kalau percaya kepada Al-Quran itu rukun iman yang keberapa ya? Tadi percaya kepada Al-Quran. Al-Quran itu apa sih Al-Quran? Al-Quran apa teman-teman? Kitab, pedoman hidup kita yang Allah turunkan melalui wahyu kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktunya diturunkan? Besok. Masya Allah. Teman-teman, kita lagi bicara serius. Jadi tahu nggak? Di bulan Ramadan Allah memberikan wahyu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi Al-Quran itu sebelum teman-teman baca, sebelum menjadi sebuah mushaf, itu ada sejarahnya. Mau tahu sejarahnya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bah, fokus ya. Jadi teman-teman, dulu itu Al-Quran berserakan. Jadi ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran dituliskan di daun-daun, di pelepah, di tulang belulang, sebelum menjadi sebuah Al-Quran yang sekarang teman-teman baca. Al-Quran itu asyifa. Apa asyifa? Apa asyifa artinya? Obat. Kalau teman-teman sakit, sebenarnya sih obatnya gampang. Teman-teman cukup membaca Al-Quran. Kenapa? Sakit kanker. Kanker apa? Kanker mulut. Kanker mulut bagaimana? Lidah. Kenapa? Oh, lidahnya sakit. Kirain Bunda Eno kanker kantong kering. Ya, begini. Jadi kalau sakit, ayat Al-Quran itu bisa kita baca teman-teman, sebagai obat. Lidahnya sakit, ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat apa yang mau dibaca? Sambil berdoa, ya Allah, sembuhkanlah lidahku, sembuhkanlah penyakitku. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kita lanjutkan. Tadi lembaran-lembaran ayat Al-Quran dikumpulkan oleh para sahabat. Siapa ya sahabat yang mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran itu? Ada yang tahu? Sebentar. Ustazah, nanti ada hadiah ya? Buat yang bisa jawab ya. Biasanya kalau dibilangin ada hadiah pada fokus. Ada hadiah? Ada berapa? Oh nih, yang fokus, yang bisa jawab ada 3 hadiah. Fokus ya. Tadi Bunda Eno sudah cerita apa? Jadi Al-Quran itu dikumpulkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa saja ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Siapa? Mau tahu? Manusia. Betul. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Rasulullah
yang diberi kepercayaan menjadi sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, dia tuliskan. Ada lagi yang disampaikan, potongan-potongan ayat dalam Al-Quran dituliskan olehnya. Sampai suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mempercayakan aku untuk menuliskan semua ini? Karena engkau adalah penduduk langit. Engkau sudah dijamin masuk surga karena engkau telah membantu menuliskan ayat-ayat Quran, kitabullah. Masya Allah. Tahu nggak teman-teman? Teman-teman kalau dengar bacaan Al-Quran sedih apa ketawa? Sedih. Nangis nggak? Sampai nangis nggak? Enggak. Kalau dengar musik yang sedih nangis nggak? Nangis, kejer, guling-gulingan, sakit hati, patah hati. Ya, dengar lagu-lagu yang gitu. Kalau baca Al-Quran biasa aja, Alif Lam Mim Dzalika, begitu. Teman-teman, membaca Al-Quran itu bukan hanya dibaca, harus dipahami, dihayati, dan diamalkan. Ubay bin Ka'ab selalu menangis ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan. Allah, ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Apakah engkau akan mengampuni dosa-dosaku, ya Allah? Apakah aku masih dihidupkan sampai esok hari, ya Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ubay selalu menangis, teman-teman. Ini teman-teman kayaknya ketawa ya. Allah itu siapa sih? Siapakah Tuhanmu? Tahu ya? Apa agamamu? Itu tahu. Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Allah itu yang menciptakan semua yang ada di bumi, laut, apalagi langit. Teman-teman, ini yang menciptakan Allah. Masa kita tidak mau menjalankan perintah Allah, membaca pedoman, petunjuk yang ada dalam Al-Quran? Semua kehidupan di dunia ini ada aturannya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, obat. Al-Quran itu al-furqan, pembeda yang benar dan tidak benar. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Teman-teman pilih yang halal atau yang haram? Benar. Coba contoh yang haram apa? Apa lagi? Kasihan banget ya. Contoh yang haram, babi, anjing. Loh. Maksudnya tidak boleh memakan daging babi. Kalau babi memang ciptaan Allah, tapi bukan berarti babi, anjing, begitu. Minuman keras haram atau halal? Ada yang pernah coba? Nih yang udah agak besar-besar nih, jangan pernah mau tergoda oleh rayuan setan. Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda yang benar dan tidak benar, yang batil dan yang hak. Jadi bisa membantu kita menjalani kehidupan ini. Lalu ada salah satu sahabat lagi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ada yang kenal sama Abdullah? Kenal gak sama Abdullah? Mau kenalan gak sama Abdullah? Kayaknya di sini ada yang namanya Abdullah. Coba yang namanya Abdullah angkat tangan. Masa banyak nggak ada yang namanya Abdullah? Oke, Abdullah maju. Abdullah maju. Benar nggak namanya Abdullah?
Ya, kembali fokus. 1, 2, 3. Banyak lemes banget puasa ya? Haus ya? Mau minum ya? Sabar ya. Puasa harus sabar. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah juga yang dulunya dia adalah pengembala domba. Kamu bisa gak menirukan suara domba? Dia datang kepada Rasulullah. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah aku menjadi pelayanmu? Bolehkah aku bekerja untukmu? Ternyata Rasulullah mengizinkan. Akhirnya dia mendapatkan banyak pelajaran dari Rasulullah. Dia menjadi qori, pembaca Al-Quran terbaik. Dia bisa menghafal seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Suatu hari ada kaum Quraisy yang sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Kata sahabat Rasulullah seperti ini. Kata sahabat Rasul seperti ini. Ayo, siapa yang akan membacakan ayat Al-Quran di depan bangsa Quraisy itu? Kamu berani tidak? Jadi zaman dulu itu bacaan Al-Quran itu membacanya itu tidak semudah seperti sekarang. Ada orang-orang Quraisy yang tidak suka kalau ada yang ngaji ditimpuk, dibunuh, bisa dipukul. Lalu Abdullah bin Mas'ud, dia pemberani, dia bilang, saya akan bacakan ayat-ayat itu. Jangan. Kata Rasulullah, jangan. Kamu punya keluarga. Bagaimana nanti dengan anak dan istrimu? Kalau kamu dipukuli, kamu dibunuh, kamu mati. Tidak apa-apa, aku akan bacakan. Sahabat semua khawatir. Apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud membacakan surat dengan merdu dan lantang di depan kaum Quraisy. Surat Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman? Sama-sama baca ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Coba 2 ayat, siapa yang hafal? Masya Allah, sini sayang. Wah, kamu nanti dapat hadiah, sini. Keren banget. Ayo, diam-diam di pojokan dia baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Masya Allah, siapa namanya? Ustazah diingetin ya, yang baca surat Ar-Rahman. Ya, dibacakan sama Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang Quraisy mendengarkan. Ih, suara siapa itu yang sedang mengaji? Bagus sekali. Tetapi ketika dia tahu yang membaca Abdullah bin Mas'ud dan itu ayat-ayat dari Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Dipukuli. Diapakan lagi Abdullah bin Mas'ud? Nggak dibunuh, pokoknya dipukuli sampai babak belur. Dia tetap bacakan surat Ar-Rahman sampai selesai. Walaupun dipukuli, ditendang oleh kaum-kaum Quraisy, dia bacakan hingga dia pulang kembali kepada para sahabatnya. Lalu dia dilihat oleh para sahabatnya dengan kondisi tubuh yang terluka. Masya Allah. Teman-teman, kalau Bunda Eno bilang halo, bilang hai ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Itu perjuangan sahabat Rasulullah. Lalu apa yang sudah kalian lakukan terhadap Al-Quran di rumah? Apa yang sudah teman-teman lakukan terhadap kitabullah yang ada di rumah? Coba, apakah sudah dibaca?
atau hanya menjadi sebuah hiasan, pajangan yang ada di rumah, atau nggak tahu ada kemana? Di mana ya? Al-Quran aku di mana ya? Ya, tadi aku taruh di mana ya? Atau kalian tidak punya Al-Quran? Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalim. Al-Quran itu harus dibaca setiap hari, minimal 1 ayat. Sebanyak-banyaknya boleh. Dulu para sahabat itu dia berlomba-lomba khatam Al-Quran. Ada yang setiap hari Jumat dia khatam, ada yang seminggu khatam, minimal 1 bulan. Atau di bulan Ramadan ini, teman-teman sudah baca Al-Quran belum? Sudah sampai juz berapa? Juz 1 sudah? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Bunda Ena menghitung aja apa benar-benar dibaca ya? Jadi teman-teman, perjuangan sahabat Rasulullah buat Al-Quran menjadi sebuah mushaf dan pedoman harus kita hargai. Bagaimana caranya? Kita mengikuti jejaknya, kita baca, bukan hanya jadi pajangan. Karena Al-Quran adalah asy-syifa, Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda. Nih teman-teman, ciri-ciri orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nih ya, mau tahu nggak orang-orang yang suka baca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran? Dia itu duduknya nih dengerin Bunda Eno cerita, fokus. Tuh, ciri-ciri yang suka baca Al-Quran, mendengarkan Bunda Eno cerita, fokus. Dia mengamati dan menyimak karena hatinya lembut, hatinya sudah banyak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Tunjuk-tunjukkan deh, ih kamu, berarti kamu suka baca Al-Quran ya? Ini kayaknya para penghafal Al-Quran nih, amin ya robbal. Soalnya fokus semua ini. Coba sebelah sini, mana penghafal Al-Quran? Ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran, suka berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu hatinya lembut, tenang. Kalau ketemu orang dia senyum. Coba senyum semua, mukanya nggak asem. Senyumnya jangan terpaksa. Kanan 2 cm, kiri 2 cm, 1, 2, 3. Jangan terpaksa, biar dapat hadiah senyum sampai di pipinya dimiring-miringin. Ikhlas, senyumnya ikhlas. 1, 2, 3. Senyumlah. Sedekah senyum itu. Banyak bersedekah di bulan Ramadan walaupun hanya dengan senyuman. Lalu ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran, dia itu ketika ada masalah apa-apa tenang, tidak marah-marah. Kalau terjadi musibah, kenapa? Aduh, ini masalahnya serem banget. Ayo. Masalahnya berat, ini berat. Kalau kelilit utang, masalah kamu berat sekali, nak. Masih kecil udah kelilit utang. Maksudnya uangnya melilit-lilit di badan kamu. Sini. Kamu berdiri, nggak apa-apa. Nanti kasih hadiah. Dia jujur, sini. Berdiri. Ya, tapi nanti. Nggak apa-apa, sayang. Kelilit utang itu apa ya? Punya utang tapi belum bisa bayar. Yang kasih kita rizki siapa? Allah. Yang akan menyelesaikan masalah kita siapa? Allah. Jadi kita mintanya sama siapa? Allah. Ya. Kapan kita minta sama Allah? Waktu sholat. Masya Allah. Sholat apa biasanya diijabah oleh Allah? Kakak yang di pojok sana, padahal dari tadi ketawa-ketawa terus, tapi fokus, sering sholat tahajud ya? Masya Allah, takbir. Tahu sholat tahajud katanya? Iya, betul sekali. Sabar ya nak, Bunda Eno doakan hutangmu segera lunas. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tadi katanya kelilit hutang, ternyata dia itu cerita temennya atau tetangganya ada yang kelilit hutang gitu ya? Contoh, keren. Tas dulu dong. Oke, bukan dia, nggak boleh nanti dibully. Kamu kelilit utang, nggak boleh. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran, perilakunya sangat Islami. Kalau ketemu teman nih, senyum, mengucapkan salam, assalamualaikum.
Menjawab salam hukumnya wajib. Jangan kalau ada yang salam didiemin aja. Assalamualaikum. Masya Allah. Lalu ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran itu, dia selalu menyerahkan diri setiap permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk 1, 2, 3, kosong tidak bersuara. Tepuk 1, 2, 3, kosong. Oke. Nih teman-teman, yang sekarang Bunda Eno sedih seperti ini. Tenang. Tenang. Jadi zaman sekarang itu Al-Quran bukan is the best lagi. Kalau dulu zaman Rasulullah Al-Quran is the best. Bisa nggak teman-teman membuat Al-Quran menjadi is the best? Bisa tidak? Orang yang dekat dengan Al-Quran melihat semut nih, semut lagi jalan, diinjak, dipukul, apa digebuk pakai sapu? Atau dibiarkan saja? Semut itu ciptaan siapa? Dia punya rumah tidak? Punya keluarga tidak? Punya saudara tidak? Jadi harus dibunuh tidak? Bagaimana cara mengusir semutnya? Disiram pakai air, pakai baygon. Astagfirullahaladzim. Semut itu datang pasti ada sebabnya. Ada apa? Kecoa datang ada sebabnya. Tikus datang ada sebabnya. Ya, karena kotor. Lalu kalau hati kita dekat dengan Al-Quran, tadi sama teman sayang ya, sama orang tua sayang. Siapa yang sayang sama ibu bapaknya? Wah, di sini bilang sayang ya. Mama, mana mamanya? Bener nggak anaknya sayang? Oh sayang. Kirain suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah sama mamahnya? Saya. Ada nggak? Kata dia, pokoknya yang penting saya. Pokoknya yang penting saya. Bunda Eno bilang saya aja udah. Siapa yang sayang sama temannya? Siapa yang sayang sama kambing? Sayang sama kambing. Emang kenapa nggak sayang? Kenapa? 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 Ih, kambing bau. Kenapa kambing bau? Kenapa kambing bau? Karena kambing tidak pernah. Jadi kalau teman-teman tidak pernah mandi seperti ada yang di sini seperti kambing. Saya. Ada ya? Nggak boleh tunjuk-tunjuk. Coba dirasakan sendiri. Aduh. Aku bau nggak ya? Nah, dinikmati sendiri. Ya, jadi kalau cinta dan dekat dengan Al-Quran, sama Allah pasti sayang. Sayang kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Sholat, sehari berapa kali? Oh, 23 kali katanya taraweh, witir 3. Ya. Masya Allah. Kamu sering taraweh ya? Terus sayang kepada Allah, apalagi? Sholat, puasa, baca Al-Quran. Siapa yang di sini setiap hari mengaji? Jadi gini nih teman-teman ya. 1, tutup. 2, 3. Jadi kita tuh jujur aja. Kita jujur, nggak usah takut sama Bunda Eno, takut sama Allah. Misalnya sekarang belum pernah ngaji, belum bisa ngaji, nggak apa-apa. Tapi ada niat untuk belajar. Karena Al-Quran is the best. Al-Quran pedoman hidup kita. Apapun permasalahan di dunia ini,
ada solusinya di dalam Al-Quran. Kalau kita mau bisa belajar Al-Quran, baca Al-Quran lancar, harus mengaji. Di sini siapa yang ikut mengaji? Angkat tangannya. Siapa yang lebih senang main handphone daripada mengaji? Itu kenapa tangan temennya dipegangin, temennya nggak mau angkat dipegangin dari bawah. Nih teman-teman, sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Kenapa? Karena nanti di hari akhir Al-Quran akan bicara. Kamu di rumah punya Al-Quran nggak? Dibaca atau jadi pajangan? Kalau cuma jadi pajangan, nanti dia akan bicara. Dia akan sampaikan kepada Allah di hari kiamat nanti. Ya Allah, aku tidak pernah dibaca. Aku cuma dipajang di rumah. Aku cuma disimpan di tumpuk-tumpukan. Aku tidak pernah dibaca oleh si fulan sama sekali. Al-Quran akan bicara. Al-Quran akan bicara. Kenapa? Sia-sia. Apanya yang sia-sia? Uang apa? Tuh, uang buat beli Al-Quran terbuang sia-sia. Waktunya terbuang sia-sia. Lebih senang baca Al-Quran atau main handphone? Handphone! Kencang banget. Lebih senang baca Al-Quran atau main handphone? Masya Allah, bener nih ya. Itu ucapan loh, ucapan janji. Sepulang dari acara ini, Bunda Eno berharap teman-teman, Bunda, dan seluruh teman-teman, ustazah yang ada di sini lebih semangat lagi membaca kitabullah, ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran akan bersaksi di hari akhir nanti. Dia akan bicara bagaimana Al-Quran diperlakukan oleh para pemiliknya. Semangat untuk membaca Al-Quran? Tepuk semangat. Allahumma waj'al lana imaman wa nura. Allahumma wa alimna mimma zahirna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'al lana ya Ya Allah, rahmati kami, jadikan dia pedang, ayo berdiri, cahaya dan rahmat. Masya Allah, ternyata kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, kalau kita bisa mentadaburinya, memahaminya, kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Nih, Bunda Eno punya cerita. Pasti teman-teman pernah ngalami. Kan Bunda Eno pernah nih ya. Ini kisah nyata. Ada yang mau dengar? Teman-teman boleh coba di rumah. Pagi hari, sesudah sholat subuh, teman-teman baca Al-Quran. Misalnya biasa baca Al-Quran. Lalu besoknya teman-teman tidak membaca Al-Quran. Lebih mudah urusan ketika paginya membaca Al-Quran atau tidak? Membaca. Karena Allah memberikan keberkahan, kelancaran untuk umatnya yang senang membaca Al-Quran dan mengawali hari-harinya bersama Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman tetap semangat ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan keberkahan oleh Allah. Tetap semangat belajar membaca walaupun terbata-bata, karena walaupun satu huruf yang dibaca pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Ini pertanyaannya keren-keren banget sih. Kamu siapa namanya? Berdiri lagi.
kamu bintangnya acara ini nih. Pertanyaannya itu unik-unik, Bunda Eno senang. Ayo. Kalau nggak bisa ngomong, Maksudnya? kalau nggak bisa ngomong, Kalau nggak bisa ngomong, bagaimana Bunda Eno baca Al-Qur'annya? Ada yang tahu? Di dalam hati. Apa lagi? Apa? Aska, apa sayang? Tuh, ada Al-Qur'an khusus untuk orang-orang yang tidak bisa bicara, dan tidak bisa melihat. Huruf-huruf apa namanya? Braille ya. Oke, takut salah ucap. Ya, ada. Sekarang udah keren. Terus kita bisa dengarkan murotal. Murotal itu bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dari tip atau radio, ya. Jadi kekurangan fisik teman-teman tidak menjadi masalah untuk belajar. Tetap semangat, tetap istiqomah, rajin membaca Al-Qur'an. Takbir. Oke. Terima kasih dari Bunda Eno. Mudah-mudahan yang Bunda Eno sampaikan bermanfaat. Maaf lahir batin jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Maher Zain? Tahu? Ya, semangat. Sudah nyanyi lagu ini belum tadi? Ya, semangat ya. Kita bersolawat untuk